Di akhir dari pembahasan hadis yang pertama ini, ya, saya ingatkan Rasulullah SAW mengatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya hak ini tidak berlaku terhadap non muslim. Hukum asal hak ini tidak berlaku pada non muslim. Tidak dikatakan sunnah menjenguk orang kafir sakit. Tidak dikatakan sunnah, tidak dianjurkan, tidak dikatakan sunnah memberi salam kepada orang kafir. Tidak dikatakan sunnah ada orang kafir minta nasihat kita nasihati. Tidak, ini hak muslim terhadap muslim yang lain. Ya. Tetapi ya, jika seorang melakukan hak-hak tersebut, ya, kalau ada maslahatnya, kata para ulama tidak jadi masalah. Ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-muslim alal muslim, muslim kepada muslim yang lainnya, ya. Bahkan dalam sebagian hadis nanti akan kita sebutkan, tidak boleh seorang muslim memulai salam terhadap orang kafir, tidak boleh. Oleh karena di sini kita tahu, misalnya, Ustadz, kalau ada orang sakit, seorang kafir sakit, tetangga sakit, apakah kita boleh menjenguknya? Jawabannya boleh, namun tidak ada sunnahnya. Artinya kalau anda menjenguk, ada maslahatnya, silakan. Contohnya untuk menjelaskan bagaimana indahnya Islam, dalam rangka untuk berdakwah, nggak apa-apa. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Anas bin Malik bercerita, karena gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda Yahudi dahulunya membantu Nabi, pernah bekerja membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famaridha, pemuda ini kemudian sakit. Fa'atahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauduhu. Maka Rasulullah SAW pun datang menjenguk pemuda Yahudi ini. Dalam rangka apa? Rasulullah SAW ingin mendakwahi dia. Faqa'ada inda ra'sihi, maka dia pun duduk di sisi kepala pemuda tadi. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau. Orang ini tahu betul siapa Rasulullah. Dia pernah bekerja jadi bersama Nabi dan dia tahu bagaimana akhlak Nabi. Maka dia tidak tolak. Ini ajakan yang bagus. Dia tahu benar siapa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau. Fanadhara ila abihi, ternyata bapaknya ada di situ. Jadi dia enggak enak sama bapaknya. Maka dilihat kepada bapaknya. Dia bertanya, saya masuk Islam atau tidak? Maka bapaknya berkata, ati' Abul Qasim, taatlah engkau kepada Muhammad. Abul Qasim itu maksudnya Rasulullah SAW. Maka fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Subhanallah, masuk Islam sebelum meninggal dunia, masuk Islam. Maka Rasulullah SAW, fa kharaja Nabi SAW, Rasulullah SAW keluar, wa huwa yaqul, kemudian Rasulullah SAW berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Jadi Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi dalam rangka untuk apa? Berdakwah. Jadi anda tidak mengapa ada orang sakit anda datangi, tunjukkan akhlak yang Islam, akhlak yang Islami, antum tunjukkan kepada dia agar dia tertarik dengan Islam, ya, agar dia tertarik dengan Islam. Jadi kalau ada maslahatnya tidak mengapa, terutama masalah tersebut dengan berkaitan dengan masalah dakwah. Demikian juga Nabi SAW pernah menjenguk pamannya Abu Thalib waktu pamannya dalam kondisi sakaratul maut. Pamannya banyak jasanya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW datang menjenguk pamannya. Rasulullah SAW berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Ternyata bukan cuma Nabi yang menjenguk pamannya. Abu Jahal juga sedang menjenguk orang sakit. Abu Jahal juga sedang menjenguk siapa? Abu Thalib. Maka Abu Jahal berkata, dia memprovokasi Abu Thalib, dia berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah SAW ulangi lagi, dia ingin dakwahi pamannya. Ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat. Kau begitu banyak jasamu, ucapkan kalimat ini, aku akan bela engkau. Abu Jahal ulangi lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau benci dengan agama bapakmu, agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi menjenguk orang sakit kafir boleh kalau ada masalahnya. Ustaz, bagaimana kalau dia sudah meninggal? Bolehkah kita melayat jenazahnya? Kata para ulama tidak boleh. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram dalam masalah jenazah. Kenapa? Sudah terlambat. Apa faedahnya ente jenguk jenazah sudah meninggal? Sudah terlambat. Ente menjenguk apa faedahnya? Ya. Ente menjenguk apa faedahnya? Karena terlambat. Berbeda kalau dia masih hidup, bisa ente dakwahi. Tapi kalau sudah meninggal tidak ada kehormatan bagi jenazah tersebut, dia akan masuk neraka jahanam. Kau ingin mengantarkan dia ke neraka jahanam? Ya, ingin berbela sungkawa atas orang masuk neraka jahanam? Tidak. Ya. Tidak. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Oleh karenanya dalam hadis ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik,
Datanglah Ali bin Abi Thalib putranya Abu Thalib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayahnya sendiri? Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka Syekh ad-dhal qad mat." Kata Ali, "Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu yang sudah tua dan sesat itu sudah mati." Bayangkan. Dia bilang pamanmu yang tua yang sesat itu sudah apa? Mati. Kata Rasulullah SAW, "Intalik fawarih." Pergilah engkau kuburkanlah bapakmu. Kuburkanlah bapakmu, Pak. Kuburkanlah pamanku. Ya. Kata Ali dalam riwayat, "La uwarihi." Saya tidak akan menguburkan bapakku. "Innahu mata musyrikan." Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Saya enggak mau kuburin, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, "Idhab fawarih." Pergilah engkau dan kuburkanlah dia. Fantalaqtu fawaraituhu. Saya pun pergi karena tidak ada yang menguburkan bapaknya, maka Ali sendiri yang menguburkan apa? Bapaknya. Ini dalil bahwasanya Ali tidak mau jenguk bapaknya, bahkan tidak mau kuburkan apa? Bapaknya. Ya. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh karena tidak ada yang menguburkannya. Oleh karena para ulama mengatakan tidak ada melayat kepada orang kafir karena sudah terlambat, tidak ada faedahnya. Namun para ulama berkata, kalau dikhawatirkan ada kemudaratan kita tidak melayat, ada kemudaratan, maka tidak mengapa kita melayat. Dalam rangka untuk menolak apa? Kemudaratan. Ya.